Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman dan adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama saya, tentunya tidak asing lagi, yaitu di channel Go Matematika. Ya, sebelum kita memasuki pokok pembahasan, saya ingatkan kembali buat adik-adik sekalian dan teman-teman, jangan lupa amal ibadahnya dan dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, kita masuk ke pokok pembahasan, di mana materi kali ini yaitu tentang teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Ya, seperti biasa saya sudah menggambarkan bentuk segitiga siku-sikunya, di mana segitiga ini yaitu segitiga ABC. Segitiga ABC ini mempunyai sisi AB, nanti kita lambangkan dengan B kecil atau sebagai alas, dan sisi BC-nya kita lambangkan sebagai A kecil atau tinggi, dan AC atau sisi miringnya kita lambangkan dengan C kecil ya. Adapun rumus umum dari Pythagoras tersebut yaitu ini ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi C kuadrat yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai C-nya itu dengan cara menghilangkan kuadratnya seperti ini ya. C sama dengan, kita tambahkan akar di sini. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kuadratnya hilang, kita masukkan bentuk akar. Lanjut ke A kuadratnya ya. Jadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk A nya sendiri pangkatnya hilang, kita tambahkan bentuk akar yaitu C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, B kuadratnya sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Jadi untuk B-nya sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk memahami soal ini, untuk memahami rumus ini, marilah kita masuk ke bentuk soalnya ya. Soal yang pertama di sini, jika diketahui sisi miring suatu segitiga yaitu 20 cm dan sisi datarnya 16 cm, berapa panjang sisi tegak? Nah, kalau soal seperti ini langsung saja kita jawab. Jangan lupa kita buat diketahui seperti ini ya, biar mudah memahami. Diketahui suatu segitiga sama dengan sisi miring suatu segitiga yaitu 20 cm. Sisi miring ini kita lambangkan tadi yaitu C kecil ya. Jadi kita tulis C sama dengan 20 cm. Dan sisi datarnya 16 cm. Sisi datar tadi kita lambangkan dengan B kecil ya. B sisi datar itu sama dengan alas ya. Jadi B sama dengan 16 cm. Nah, yang ditanya yaitu sisi tegak. Sisi tegak ini kita lambangkan A atau tingginya ya. Ditanya A. Nah, kalau udah seperti ini, kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi apa? Ditanya A. A sama dengan A kuadrat sama dengan ya, C kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A kuadrat. Nah, kita ubah rumusnya untuk cari nilai A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. A sama dengan akar, tetap kita tulis dulu. C kuadrat tadi berarti 20 kuadrat ya. Kita tulis ini 20 kuadrat dikurang B kuadratnya yaitu 16 ya, 16 kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita operasikan kuadratnya terlebih dahulu ya.
Jadi 20 kuadrat yaitu 20 kali 20 sama dengan 400 ya. Nah, 400. Sekarang 16 kuadrat. 16 kali 16 yaitu 256 ya. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita kurangkan saja. A sama dengan akar 400 dikurang 256 yaitu 144 ya. Nah, tinggal kita cari A sama dengan akar 144 itu berapa? Akar 144 itu yaitu 12 cm. Nah, inilah nilai yang kita dapatkan. Jadi jika C sama dengan 20 cm, B 16 cm, maka A-nya yaitu 12 cm. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, bentuk soal yang kedua. Nah, soal kedua seperti ini ya. Diketahui sisi AB sama dengan 6 cm. Sisi BC ini segitiga ya. Sisi AB segitiga 6 cm, sisi BC segitiga 8 cm. Yang ditanya atau yang akan kita cari yaitu sisi AC atau sisi miringnya. Nah, kalau udah seperti ini kita masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi untuk cari C ya. Sisi miring ini C. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita akarnya nanti kita masukkan di akhir saja ya, biar lebih paham. Jadi mempunyai dua cara. C kuadrat sama dengan A sisi AB. Sisi AB itu yaitu 6 cm ditambah 8 cm ya. Ini kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan 6 kali 6 kuadrat yaitu 6 kali 6 36 ditambah 8 kuadrat yaitu 8 kali 8 64 ya. 64. Jadi C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64 yaitu 100 ya. 100. Nah, ini kan masih kuadrat posisinya. Untuk mencari nilai C-nya seperti biasa, kuadratnya hilang, kita tambahkan bentuk akar di sini ya. Jadi akar 100. C sama dengan akar 100. Jadi C-nya yaitu akar dari 100 yaitu 10 cm. Nah, jadi kalau sisi AB 6 cm, sisi BC 8 cm, jadi sisi AC-nya yaitu 10 cm. Ini C ini kita lambangkan C kecil ya. Jadi sisi AC atau sisi miring. Nah, kalau sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita masuk soal yang ketiga, yaitu di sini diketahui sisi miring segitiga yaitu 25 cm, sisi tegak segitiga yaitu 20 cm ya. Yang ditanya sisi alas atau sisi datarnya segitiga. Maka kita jawab seperti ini ya, kita bikin diketahui dulu biar memudahkan ya. Diketahui sisi miring ini yaitu sebagai C ya. C sama dengan 25 cm ya, 25 cm. Sisi tegak tadi yaitu sebagai tinggi atau kita lambangkan dengan A kecil tadi ya. A sama dengan 20 cm. Sisi alas segitiga yaitu sisi datarnya. Ditanya B ya. Sisi datar itu kita lambangkan dengan B. Maka kita jawab rumus B kuadrat
sama dengan berapa tadi? C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Nah, kalau seperti ini kita masuk ke pengoperasiannya. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat, kita masukkan saja 25 kuadrat ya, dikurang A kuadratnya yaitu 20 kuadrat. Maka kita masuk ke perkalian ya, perpangkatan. 25 dikali 25 yaitu 625. Nah, 20 kuadrat 20 kali 20 yaitu 400 ya. Nah, 400 B kuadrat. Ini B kuadrat tetap. B kuadrat sama dengan 625 dikurang 400 jadi 225. Ini baru B kuadrat ya. Jadi B-nya saja kita tambahkan akar. Ingat di sini kita menghilangkan kuadrat dengan cara menambahkan akar di sini. Akar 225 jadinya ya. Jadi B akar 225 sama dengan yaitu 15. Nah, kalau seperti ini nilai akhirnya ya. Jadi jika sisi miring 25 cm, sisi tegak atau tingginya 20 cm, maka sisi alasnya yaitu 15 cm. Baiklah teman-teman, sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang kita pelajari di video ini semoga bisa bermanfaat dan berguna, terutama jika adik-adik dan teman-teman sekalian menemukan soal-soal seperti ini. Akhir kata saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.